Bulan sudah sejak lama diketahui memiliki banyak kawah yang besar dan tidak memiliki atmosfer yang melindunginya. Akibatnya, sangat mungkin bagi bulan untuk terkena tumbukan berbagai benda antariksa. Hal inilah yang jadi pertimbangan bagi NASA saat mengirimkan manusia pertama ke sana pada dekade 1960-an. Demi mengirimkan Neil Armstrong dan kawan-kawannya di tahun 1969, NASA bahkan mengantisipasi agar mereka dan peralatannya tetap aman dari tumbukan benda ruang angkasa. Sebab 1 mm saja ukurannya cukup besar untuk menembus pakaian astronot. Untungnya, menurut Kepala Meteorite Environment Office NASA, Bill Cook, di Life Science, kemungkinan astronot terkena benda antariksa sangat minim saat menyambangi bulan. Ia menyebut, kemungkinannya terkena benda berukuran kecil adalah 1:1 juta per jam per orangnya. Mengingat tahun 2025 NASA berencana mengirimkan manusia ke sana, perlu diketahui sebenarnya seberapa sering dan banyaknya benda yang menabrak bulan setiap harinya. Cook menjelaskan, kemungkinan bulan ditumbuk itu tergantung pada ukuran yang dimaksud. Jika benda itu berukuran lebih kecil dari 1 mm, jumlahnya tidak dapat dihitung secara tepat. Diperkirakan ada 11 hingga 1.100 ton debu yang menghantam bulan setiap harinya, yang masanya setara dengan 5,5 mobil. Untuk ukuran yang sedikit lebih besar atau seukuran bola pingpong, diperkirakan ada sekitar 100 meteoroid yang menghantam bulan setiap harinya. Sehingga, diperkirakan ada 33.000 meteoroid yang menghantam bulan per tahunnya. Meski kecil, tetapi masing-masing batu sekecil itu bisa menghantam permukaan bulan dengan kekuatan 3,2 kg dinamit. Sedangkan ukuran yang lebih besar seperti 2,5 meter, Cook menerangkan lebih jarang menghantam bulan. Benda sebesar itu bisa menabrak bulan 4 tahun sekali. Pengamatan benda-benda yang menerjang bulan bisa diamati dari teleskop di bumi atau pesawat ruang angkasa yang mengorbit di bulan seperti Lunar Reconnaissance Orbiter milik NASA. Menurut NASA, meteoroid dapat mencapai permukaan bulan dengan kecepatan 20 hingga 72 km per detik. Tumbukan itu bisa menghasilkan kilatan cahaya yang dapat diamati dari bumi. Bahkan, suatu meteoroid yang bergerak sangat cepat, apalagi kalau beratnya 5 kg saja, dapat menghasilkan kawah seluas 9 meter dan menghempaskan 75.000 kg tanah dan batuan permukaan bulan. Jika meteoroid menabrak permukaan bulan, dampaknya menghasilkan 1.000 ton TNT atau sedikit lebih kecil dari bom Hiroshima. Ukuran besar dan jarak waktu kemungkinan tertumbuk itu membuat kita tidak heran bila permukaan bulan bopeng dengan berbagai kawah. Anda bisa bayangkan jika kawasan Indonesia diledakkan setiap 4 tahun sekali dengan skala itu. Permukaannya akan serupa bulan dan mungkin dengan laut yang mengenangi kawahnya. Namun, besaran itu tidak akan menghalangi NASA untuk mengirimkan manusia ke sana, kata Cook. Sebab, bulan cukup luas untuk disambangi. Jika dibandingkan setiap tahunnya, setiap sepeta kilometer persegi tanah hanya akan dihantam oleh salah satu meteoroid seukuran pingpong hanya sekali dalam 1.000 tahun atau lebih.